Lagi hangat jadi pembicaraan soal kepemilikan klub. Nah, ini lagi viral di mana-mana bagaimana ini jadi perbincangan mana yang lebih baik. Apakah kepemilikan klub itu secara korporasi atau konsorsium? Yang kedua, secara individu atau ada balik di mana pemerintah punya sokongan kepada klub tersebut, ya, alias ya pemerintah ikut ambil andil lah dalam hal ini. Dan mana yang terbaik menurut gua? Nah, ini menjadi sangat-sangat menarik untuk dibahas. Yuk kita bahas dari ini, Jurnal Bola. Ya, jujur aja sebenarnya kalau untuk membahas hal ini berangkatnya dari sebuah asumsi ya, dan menjadi sebuah pembicaraan hangat lah di mana-mana. Bagaimana pengelolaan klub di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik kalau semua faktor itu didukung dengan baik gitu loh. Nah, ini menjadi sangat-sangat apa ya? Sangat sensitif sebenarnya. Ini isu sensitif kenapa? Karena gua tadinya nggak mau ngebahas ini, cuman karena mungkin ya nggak semua supporter atau para fans dari klub sepak bola tertentu ini yang mengerti gitu loh bagaimana sebuah kepemilikan klub gitu ya. Nah, dan gue disclaimer dulu, gue ngebahas ini berdasarkan asumsi pribadi gue. Jadi gue tidak mengatasnamakan siapapun, dan gue juga tidak bermaksud untuk menjelekkan siapapun. Ini menurut asumsi pribadi gue, oke? Nah, jadi di Indonesia ini, enggak di Indonesia aja sih sebenarnya, tapi di luar negeri pun sebenarnya ada tiga tipe, ya. Tiga tipe soal kepemilikan klub. Yang pertama adalah soal daripada kepemilikan secara konsorsium atau korporasi. Yang kedua itu pemilikan secara individu atau perorangan, biasanya kepemilikan perorangan. Yang ketiga adalah kepemilikan secara sokongan pemerintahan. Dalam artian ini pemerintah dan individu itu kolaborasi sebenarnya. Ya walaupun memang tipe kedua dan tipe ketiga ini apa bisa dikatakan perbandingannya tipis ya gitu ya. Tapi kita bedain aja lah dulu, oke? Karena ada juga yang pure kepemilikannya secara individu. Nah, gue lebih seneng sama yang mana sih gitu loh. Kalau gue jujur, khususnya di Indonesia ini, gue tuh lebih senang kepemilikan klub itu dikelola secara konsorsium atau secara korporasi. Kenapa? Karena pertama, kalau kita bicara masalah konsorsium atau korporasi, ini melibatkan semua stakeholder, ya. Tapi biasanya kalau kita berbicara masalah tipe korporasi ini tidak melibatkan politik atau pemerintahan. Kenapa? Karena pastilah, baik lagi, kalau kita bicara mengenai soal culture daripada peraturan gitu ya, rules gitu ya, pasti swasta dan pemerintah itu akan berbenturan ya, karena nggak biasa gitu loh. Kalau kalian mungkin ya, ngerti main proyek gitu ya, bagaimana main proyek di swasta sama negeri, kalian pasti tahu bedanya apa gitu ya. Kalau kasarnya kita ngeluarin dana segini di dana pemerintahan, pemerintah tuh banyak nanya, tapi minta juga gitu ya. Di swasta, oke, terlalu bebas, tapi nggak ada perlindungan. Nah itulah, bedanya itu kayak gitu sebenarnya. Tapi intinya, karena korporasi itu biasanya itu pengelolaannya secara mandiri, melibatkan banyak stakeholder, pasti ya, selain daripada kepemilikan secara perusahaan, mereka juga melibatkan beberapa sponsor untuk menaungi si klub tersebut, ya. Baik itu secara tim official, secara manajemen gitu ya. Gua ngerasa bahwa memang sebenarnya di Indonesia ini lebih cocok untuk pengelolaan secara korporasi. Kenapa? Gitu ya. Karena kalau kita melihat dari culture Indonesia gitu ya, bagaimana kebiasaan orang Indonesia gitu ya,
Yang penting kan at least tahu jadi, ya. Nggak mau tahu proses, ya kan? Terus juga berpikirnya kayak, ah, yang penting mah gue pengen juara. Nah, itu baiknya dikelola secara korporasi, gitu ya. Nah, yang bahaya itu adalah udah mah mindsetnya fansnya kayak gitu, gue harus juara, nggak juara. Tapi, kita juga harus berhadapan dengan kepentingan lain. Nah, gue nggak bicara klubnya siapa gitu ya, tapi itu memang benar adanya dan itu ya apa ya, udah jadi hal yang nggak tabu lagi gitu di Indonesia. Nah, kalau kita dinaungi oleh sebuah korporasi gitu ya, pertama mereka pasti akan membuat struktural. Ya, strukturalnya itu pasti diisi oleh orang-orang profesional yang biasa menangani hal tersebut. Ya, mereka kasih gini, mindsetnya, mereka lebih memilih untuk ya udah deh, gue nggak apa-apa ngebayar lu tinggi, tapi asalkan sistem ini bisa dijawab dalam jangka waktu sekian. Intinya adalah biaya yang keluar dengan target yang diberikan itu harus berimbang. Nah, itulah kalau kita bicara masalah korporasi. Itu apa? Mau nggak mau kan, digaji udah gede, target harus tercapai. Intinya apa? Intinya bekerja secara sistem. Kalau bekerja secara sistem, otomatis dengan tipe-tipe fans yang berpikirnya, oh ya udah gue yang penting juara. Nah ini yang paling cocok, gitu loh. Jadi tipe korporasi ini adalah sangat cocok di culture-nya Indonesia dan gue sebenarnya lebih setuju. Contohnya siapa? Ya contohnya Persib Bandung. Persib Bandung itu melibatkan banyak stakeholder kan. Walaupun memang sedikitnya ada sokongan mulai mulai sekarang-sekarang ada sokongan dari pemerintah masalah fasilitas. Itu nggak ada yang salah gitu ya. Kan pasti sebuah klub juga hitung-hitungan. Mending gua kelola klub stadion lo atau gua bikin sendiri. Kalkulasinya kalau bikin sendiri biayanya lebih gede nggak daripada ngelola fasilitas yang udah ada. Nah itu pasti ada kalkulasi, ada KPI lah intinya. Ada KPI yang bisa dicapai gitu loh. Nah, menurut gua dari tahun ke tahun, contohnya kita ambil Persib, KPI-nya selalu tercapai, ya kan? Apalagi sekarang berganti kepemimpinan dalam hal manajemen ya. Salah satunya CEO of Deputy PT PBB yaitu Aditya Herawan baru juga menjabat udah bisa juara. Karena apa? Karena sudah dibangun sistem sebelumnya. At least ketika Pak Adit masuk, ya, ketika Pak Adit masuk, itu tinggal melanjutkan yang baiknya aja sebenarnya. Gitu loh. Ya udah lu terusin lah. Lu tinggal kelola nih ini. Ini gimana cari ide yang lebih bagus. Nah, itulah kalau korporasi dituntut secara profesionalitas, dituntut juga KPI gitu loh. Dituntut juga target. Ya sama aja lah intinya semua itu berdasarkan profesionalitas dan juga bekerja by system. Ya, oke. Okay? Nah, kita bicara langsung ke tipe yang kedua dan yang ketiga yaitu individu dan juga sokongan daripada pemerintahan. Nah, sebenarnya yang banyak di klub Indonesia, pemilik klub Indonesia itu dua tipe ini. Karena apa? Karena semuanya bersinggungan gitu loh. Ada satu klub yang dimiliki oleh satu individu tertentu, ternyata nyalon jadi gubernur, ternyata nyalon jadi caleg gitu kan. Banyak banget gitu loh. Dan terus kalau misalnya gue perwakilan ini kok istilahnya publik loh gitu loh. Gue tuh swasta gitu loh. Nah, tapi tetap aja pekerjaannya ada di pemerintahan gitu ya. Intinya, ya coba lu dukung klub gua ya, gua naikin nama lu, tapi gitu ya. Gua minta kerjaan ya, bikin tol kayak, bikin ini kayak. Nah, banyak kan yang kayak gitu loh. Jadi sebenarnya gitu ya, kalau udah berhubungan dengan kepemilikan individu, apalagi bercampur tangan dengan politik gitu ya, ini akan menjadi hal yang sangat-sangat rumit. Apalagi kalau bicara kemajuan.
gini ya kasarnya, gue agak susah nih kalau ngomong. Bagaimana mau berpikir untuk kemajuan klub kalau ternyata kepentingan individu yang diutamakan? Ya kan? Kalian sadar nggak hal itu? Ya, misalnya contoh, ada satu klub, oh nggak punya sponsor nih, ya udah, nih gue masukin sponsor-sponsor dari apa? Dari perusahaan-perusahaan pemerintahan, misalnya contoh. Oke, tapi ingat, yang namanya kewenangan, yang namanya otoritas itu nggak akan lama, ya kan? Kalau sebuah klub itu bergantung dengan yang namanya sebuah kebijakan, apalagi ini adalah kebijakan publik, dalam artian ini adalah pemerintah, gitu ya. Ya, udah bicaranya 5 sama 10 tahun aja. Setelah 5-10 tahun nanti, boro-boro mikirin blueprint. Mikirinnya gimana si calon yang mendukung klub ini itu bisa maju lagi, bisa kepilih lagi. Itu siapa? Yang dikorbanin adalah politiknya lagi, ya kan? Pengeluarannya untuk kepentingan politiknya, gitu kan? Jadi ya sebenarnya arah daripada kepemilikan secara individu, apalagi dengan campur tangan politik, ini yang paling banyak di klub Indonesia terutama gitu ya. Ini paling banyak banget. Nah, katakanlah gua salah. Oh, ternyata model kepemilikan individu itu jauh lebih maju dibanding konsorsium. Yang jadi pertanyaan adalah, ada nggak yang bertahan lama? Ya kan? Yang paling kentara nyata itu adalah Sriwijaya FC. Ya, sekarang Sriwijaya FC itu di mana? Gitu loh. Jadi, yang jadi pertanyaan gue adalah, apakah lebih baik kita dikelola dengan profesional, tapi kita berbicara soal target, atau, oke, gue disokong nih sama tokoh politik A misalnya. Ya, oke, duit berdatangan, tapi hanya 5-10 tahun. Ya gimana mau ngomongin blueprint masalah klub tersebut gitu loh. Gimana mau bicara visi untuk klub tersebut, ya kan? Nah, inilah yang selalu gue pertanyakan, gimana klub di Indonesia ini mau maju kalau ternyata banyak kepentingan yang ada di situ. Makanya gue lebih senang pengelolanya secara konsorsium atau korporasi. Oke? Jadi, kalian mungkin banyak yang lebih paham dari gue ya. Gue hanya mengutarakan unek-unek. Dalam artian, gue lebih setuju sama omongannya, tagline-nya Bung Binder sih. No politics, only football. Gitu loh. Kalau yang namanya olahraga udah campur politik, ya itu gak akan kemana-mana. Gitu loh. Ini gak akan kemana-mana, gue yakin. Ya, karena contohnya udah banyak banget di Indonesia. Dan masih aja. Gitu loh. Klub tersebut tuh ada gitu loh. Dengan cara itu tuh masih ada gitu. Menurut gue usang cara seperti itu gitu loh. Makanya kenapa sponsor swasta nggak pada percaya gitu loh. Dan gue baru ngeh ternyata ada salah satu klub yang pemiliknya adalah pencetus daripada dulu zaman-zaman Ligina mungkin ya, zaman-zaman Liga Indonesia awal-awal itu yang membuat aturan masalah ternyata klub Indonesia bisa pakai APBD. Siapakah itu? Cari. Cari. Siapakah itu? Klub apakah itu? Nah, cari. Dan ternyata klub itu sekarang memakai cara yang sama dengan seperti zaman kita Ligina. Berarti itu zaman purba. Oke? Mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Ya, semoga kita sebagai fans makin pinter, makin bisa menganalisa, makin real. Dan kalau kita sebagai fans jangan terlalu fanatik juga. Kalau bisa ada kritik yang memang harus dikritik alias salah, ya kritik lah gitu loh. Jangan diam-diam aja. Jangan ngerasa punya duit, padahal lu nggak akan lama di situ gitu loh. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan tonton terus channel Mas Jurnal di episode Jurnal Bola.